teman-teman, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa menyanyi dengan baik. Tuhan juga tolong kami agar kami bisa semangat, sukacita, dan senang untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, amin. Hai kids, jumpa lagi nih di Ibadah Kids Sekolah Minggu GKM Nugrah bersama Kak Puji dan Kak Tanti. Kids sudah siap memuji Tuhan? Kak Tanti udah siap memuji Tuhan? Ya. Sudah? Ayo kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau memujikan Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kak Tanti, aku mau cerita nih. Aku dari kemarin sakit. Aku udah tanya sama Kak Dian tuh kan dokter. Om Eliezer dokter. Udah tes darah, tes ini, tes itu, tes AU, tapi masih sakit. Kenapa ya? Kak Puji, bete kali. Iya kali ya. Kenapa bete? Nggak tahu juga. Gimana dong nih ya? Yuk, kita memuji Tuhan aja Kak Puji, karena hati yang gembira adalah obat. Oh, boleh. Yuk Oke, kita memuji Kak Tuhan. Puji, yuk kita puji Tuhan yuk. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di
Di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Wah, bener Kak Tanti. Jadi rasa lebih seger ya kalau hati kita bersukacita. Kak Tanti, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Kita mau supaya kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam siapa Kak Tanti? Dalam Tuhan. Yuk kids, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mau nyanyikan lagu berakar, bertumbuh, berbuah. Ku mau berakar, 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 berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh, 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 bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah, 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 berbuah dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Berakar, bertumbuh, berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan berdoa. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah melakukan firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar, 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 berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh, 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 bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah, 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 berbuah buat Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan berdoa. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah melakukan firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan dibacakan oleh guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Halo kids, senang kakak bisa berjumpa dengan kids lagi. Hari ini kakak mau memperlihatkan seekor binatang. Apa ya kira-kira? Hari ini kakak mau menunjukkan, yaitu ular. Sebagian besar dari kids pasti pernah kan pergi ke kebun binatang dan melihat salah satu jenis reptil, yaitu ular. Terkadang ada ular yang bisa dipegang, digendong karena ular itu jinak dan tidak berbisa. Tetapi ada juga ular yang berbisa dan berbahaya. Apabila kita tidak berhati-hati, kita bisa terkena gigitan ular tersebut dan kita bisa mati loh. Ih, serem kan? Nah, cerita firman Tuhan hari ini terdapat dalam Bilangan 21. Ada ular-ular yang berbahaya itu ternyata
ternyata sudah ada loh kids di zaman kehidupan bangsa Israel. Bagaimana ya kondisi mereka? Mereka harus berhadapan dengan ular-ular berbahaya. Yuk kita lihat di video berikut ini. Salvation from poisonous snakes. Nearly 40 years after Israel refused to enter the Promised Land, God again directed His people to make their way toward the land. But the Israelites still had lessons to learn about respecting and trusting God. The Israelites became discouraged as they traveled through the Promised Land. They grew tired of eating the same thing for breakfast every day: manna, the bread God sent them from heaven. We're sick of eating this manna over and over again, day after day, the Israelites said. We can't stand it anymore. We hate it. We have nothing else to eat, and there is never enough water to go around. Why can't we have something different to eat? Why have we come all this way for so many years to die in the wilderness, they asked. Why did we ever leave Egypt? This went on and on. The people would grumble and complain against Moses, and some even directed their complaints against God. The people forgot how good God was to them and how much He was going to give them once they entered the Promised Land. The Israelites' whining against God was wrong. God had to do something to help His people become thankful again. He needed to get their attention. God had their full attention when He sent poisonous snakes into their camp. The Bible calls these snakes fiery serpents. They were called this because their bite felt like burning, and they were deadly. Just one bite from the snake meant much pain and then death. There were snakes everywhere. The Israelites found snakes in their tents, they found them in their beds and in their food. They were in the bushes, they were behind the rocks, they hung from the trees, they crawled out from their sandals. They were everywhere. There was no escaping the snakes. The people weren't thinking anymore about what kind of food God provided for them. They could think only about one thing: snakes. So they came to Moses in great fear. They said, "We have sinned. We wrongly spoke against you and against the Lord. Please pray that God will take away these terrible snakes." So Moses prayed for the people and asked God to take away the poisonous snakes. "God, please remove these snakes. Your people understand that complaining against you is sin." God did not take the snakes away. Instead, He made a way for the people to be saved from the death of the snake bites. He told Moses what to do. "Make a fiery serpent and put it on a pole," God instructed Moses. "Set up the pole so all can see it. Whenever someone is bitten by a snake, he will live if he looks at the fiery serpent on the pole." Moses quickly made a fiery serpent of brass, mounted it on a pole, and set it up for all to see. "Look at the fiery serpent when you are bitten," Moses commanded the people, "and you will live." And that is exactly what happened. "Oh, help! I've been bitten by a snake," a child might have cried. "I must look at the fiery serpent right away. There it is! I am healed! The snake bite is gone! Thank you, God!" Until the snakes left, God gave the Israelites a way to be saved from the snake's poisonous venom. But they were saved only if they looked to the serpent on the pole. In the New Testament, Jesus talked to Nicodemus about the serpent that Moses lifted up. Jesus said that just as Moses lifted up the serpent on a pole in the wilderness to bring healing to the Israelites, so also He would be lifted up on a cross to bring salvation to people everywhere. Jesus was lifted up on a cross and died to save us from the punishment for our sins. Then He rose from the grave 3 days later. Anyone who places their trust in Him will live in heaven with Him forever. We can be saved from our sins just as the Israelites were saved from the snake bites. But we have to look to Jesus and put our faith in Him. Kids,
Sudah lihat kan betapa ngerinya ular-ular itu ada di sekeliling umat Israel. Tuhan mengirimkan ular-ular tedung untuk menggigit umat Israel, sehingga banyak dari antara mereka yang mati karena ular tedung ini merupakan jenis ular yang berbisa dan mematikan. Tuhan mengirim ular-ular tedung kepada umat Israel bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tetapi karena mereka sering sekali protes kepada Tuhan, ngomel-ngomel kepada Tuhan. Mereka juga tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak dapat melihat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka dan berkat Tuhan yang sudah mereka alami. Umat Israel diberi mana, namun mereka tidak bersyukur dan mengatakan, "Kami telah muak." Mereka melawan Allah dan Musa dengan berkata bahwa, "Kenapa kami dibawa keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini?" Dengan demikian, mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Mereka juga pantas untuk mengalami peristiwa yang tidak enak dan mengerikan. Ketika ular-ular tedung itu mulai menggigit umat Israel dan mereka banyak yang mati, mereka berkata kepada Musa, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau." Kemudian umat Israel berkata kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Tuhan agar ular-ular tedung itu pergi dari mereka. Musa melakukan apa yang menjadi keinginan umat Israel. Musa akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada tedung dari tembaga dan ditaruh pada sebuah tiang. Tuhan berbelas kasihan kepada umat Israel. Tuhan memberikan jalan keluar bagi umat Israel, yaitu apabila mereka digigit ular, maka mereka harus cepat-cepat mereka melihat ular tedung pada sebuah tiang yang didirikan oleh Musa, sehingga mereka tidak mati. Kids, kita telah melihat dari kisah umat Israel yang disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan umatnya walaupun mereka suka melawan Tuhan. Walaupun mereka sering melupakan kebaikan Tuhan. Mereka tidak mati sekalipun mereka digigit ular. Karena Tuhan begitu baik, begitu mengasihi mereka, dengan cara memerintahkan Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga pada sebuah tiang. Tuhan tidak membiarkan umat yang dikasihinya mati begitu saja. Tuhan mengirimkan ular untuk menghukum umat Israel. Tetapi siapapun yang digigit oleh ular tedung dapat melihat ular tedung tembaga yang dibuat di tiang sehingga mereka dapat hidup. Kids, kakak dan juga kids adalah orang-orang yang pantas mati karena dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita mau memandang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, maka kita akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Yuk kids, kita sama-sama belajar untuk memandang kepada Yesus. Karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat menyembuhkan kita. Ketika kita sakit, ketika kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, datanglah kepada Tuhan melalui doa. Karena Tuhan Yesus yang dapat menolong kita. Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita begitu saja. Ketika Tuhan menolong dan juga menyembuhkan umat Israel, tentu Ia juga akan menolong dan menyembuhkan kita semua di masa yang sekarang. Yuk kids, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu baik dan juga mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, challenge kita minggu ini tetap berhubungan dengan firman Tuhan tentang Allah yang menyembuhkan umat Israel. Apakah ini challenge-nya? Challenge-nya adalah satu, kids membuat foto yang berhubungan dengan profesi ahli kesehatan. Misalkan dokter, kemudian perawat atau apa. Silahkan, kids boleh foto pakai kostum yang berhubungan dengan bidang medis atau kedokteran. Atau yang kedua, kids foto dengan memakai properti berupa apotik hidup. Apa itu Kak Heri apotik hidup? Apotik hidup itu adalah tanaman yang bisa dipakai untuk obat. Kids bisa tanya sama papi atau mami. Kids foto, lalu nanti jangan lupa kirimkan ke WA grup ya. Terima kasih, ditunggu challenge-nya ya kids. Dah. Kids, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kak Heri akan memimpin kids semuanya untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan setiap kami, anak-anak-Mu. Bahkan Engkau menyembuhkan kami dari satu penyakit yang serius, yaitu dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan dan menyembuhkan setiap kami. Kami mau percaya akan hal ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, kita tunggu minggu depan untuk kita ketemu kembali. Dadah!